Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, saya nggak jelasin di platformnya. Sekarang saya akan menjelaskan. Ada pertanyaan dari subscriber tentang kapan terjadinya support dan resisten. Sebenarnya banyak pertanyaan yang masih saya tampung. Saya mau menjelaskan tentang support dan resisten dulu. Kapan atau bagaimana kita mengetahui akan terjadinya support dan resisten. Sorry, saya ini belum mandi. Dan ini di mes ya, tempat kerja. Saya kebetulan off kerja hari ini, jadi ada kesempatan bikin video. Udah lama nggak bikin. Saya akan menjelaskan tentang tadi bagaimana kita mengetahui akan terjadinya support dan resisten. Pertama, support dulu, supaya nggak terlalu panjang videonya. Kita ke support dulu. Support berarti akhir dari kekuatan di candle merah dan awal dari kemunculan candle hijau. Nah, akhir dari kekuatan candle merah itu seperti apa? Itu yang harus, poin pertama yang harus kita pelajari. Pertama, ciri-ciri fisiknya. Ini ilmu dasar dari candlestick ya. Pertama, ciri-ciri fisiknya. Sorry. Ada chat. Pertama, ciri-ciri fisiknya adalah candle merah seperti ini. Kelihatan nggak? Candle merah seperti ini dengan sumbu bawah lebih panjang dan sumbu atas pendek, itu menunjukkan indikasi. Ingat, baru indikasi pelemahan seller. Ini adalah indikasi pelemahan seller. Sumbu bawah lebih panjang daripada sumbu atas. Semakin kecil bodinya, makin kuat indikasi pelemahan sellernya. Paham ya? Semakin kecil bodinya, semakin kuat indikasi pelemahan sellernya. Karena apa? Pertama, body adalah simbol dari kekuatan harga itu, dan sumbu adalah kekuatan tekanan dan dorongannya. Dia yang menentukan arah harganya, namun body adalah yang menentukan kekuatan harganya. Nah, jadi kita harus bisa memperhitungkan antara sumbu dan body agar kita tahu ini udah lemah betul apa masih kuat. Seperti itu. Kalau kalian udah familiar, kalian udah hafal, kalian bisa memperhitungkan, oh kira-kira ini 1 atau 2 candle lagi bakal naik, 1 atau 2 candle lagi bakal turun. Seperti itu. Atau ini bakal lama lagi, masih kuat gitu. Kalian bisa memperhitungkan itu kalau kalian sudah familiar atau paham ya. Semua tentang kebiasaan. Kalau kita sudah biasa, kita udah sering belajar, sering lihat, terus sering bertrading, kita nanti pasti bakal paham, oh ini masih kuat, oh ini masih lemah. Dan intinya ya, untuk pola candlenya seperti ini. Sumbu bawah lebih panjang daripada sumbu atas untuk candle merah. Ingat, candle merah sumbu bawah lebih panjang daripada sumbu atas itu adalah indikasi pelemahan seller. Nah, indikasi pelemahan seller. Bagaimana kalau kita balik? Sumbu atas lebih panjang daripada sumbu bawah. Itu juga indikasi pelemahan. Ya, jangan salah. Itu indikasi pelemahan walaupun tekanannya lebih ke bawah. Dorongannya lebih ke bawah. Sumbu atas adalah dorongan. Maupun candle merah atau candle hijau, sumbu atas adalah dorongan, sumbu bawah adalah tekanan. Nah, jadi untuk kekuatannya yang kebalikannya tadi, sumbu atas lebih panjang daripada sumbu bawah, dia adalah indikasi pelemahan seller juga. Namun indikasinya tidak begitu kuat. Ya, indikasinya tidak begitu kuat. Dia masih membentuk dorongan ke bawah. Maksudnya dia masih memaksa untuk turun. Ya, kalau ada candle pendukung di 2 candle sebelumnya untuk turun, dia masih akan turun. Paham ya? Jadi
Kalau misalkan kuat-kuatan, sumbu atas panjang sama sumbu bawah panjang ya, dua sumbu, candle merah dua sumbu, bodinya misalkan sama besarnya, yang satunya sumbu atas lebih panjang, yang satunya sumbu bawah lebih panjang, indikasi pelemahannya lebih kuat yang sumbu bawah lebih panjang, indikasi pelemahannya ya. Namun itu hanya sebuah indikasi pelemahannya, bukan berarti setelah candle itu dia langsung lemah dan naik, bukan seperti itu perhitungannya. Perhitungannya adalah kita memperhitungkan dua candle sebelumnya. Misalkan di sini candle sumbu bawah lebih panjang daripada sumbu atas ya, candle merah, dan dua candle di belakang ini mendukung untuk kenaikan. Misalkan di sini candle pelemahan seller dan di sini candle indikasi pelemahan juga yang sumbu bawahnya lebih panjang, berarti ada tekanan ke atas. Nah, di sini muncul pelemahan seller kembali, indikasi pelemahan seller, maka akan ada tekanan ke atas kembali di candle selanjutnya. Namun kita tidak memastikan dia akan membentuk candle merah ataupun candle hijau, namun ada tekanan ke atas, artinya ada sumbu di bawah kembali, dia akan membentuk sumbu di bawah kembali. Karena kita tidak bisa mengambil indikasi informasi dan konfirmasi di candle pelemahan seperti itu, di candle indikasi seperti itu tidak bisa. Indikasi informasi dan konfirmasi yang kuat adalah di candle pelemahan, pembalikan, lalu konfirmasi kekuatan harga. Nanti saya jelaskan, atau sebenarnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, kalau kalian nonton. Nah, indikasi informasi yang kedua yang bisa kita ambil, ini opsi kedua ya, kalau kita mau memanfaatkan supportnya, titik supportnya adalah indikasi pelemahan pembalikan. Kita bisa open posisi setelah candle pembalikan untuk mengambil kekuatan dari supportnya ya. Misalkan indikasi pelemahan seller, sumbu bawah lebih panjang daripada sumbu atas, body agak kecil, lalu muncul pelemahan seller, sumbu sama panjang atas bawah dan body lebih kecil dari ini, lalu muncul candle pembalikan harga ya, misalkan, atau pembatalan lah, sumbu bawah panjang lalu atas buntu, candle sangat tipis berwarna merah, nah itu pembatalan penurunan. Lalu seterusnya candlenya mencoba turun, misalkan di 30 detik pertama dia mencoba turun, kita open posisi buy di situ, bread buy ya, maka candle itu akan naik ke atas. Paling tidak dia membentuk sumbu bawah, itu paling tidak, seharusnya dia naik membentuk candle hijau. Paling tidak dia membentuk sumbu bawah setelah itu. Dan ketika kita mengambil posisi paling bawah, kita akan profit. Kenapa saya selalu menyarankan menunggu perlawanan sebelum open posisi ya, menunggu perlawanan dari candle itu, karena setiap candle itu pasti ada perlawanannya ya. Jarang sekali candle itu betul-betul kuat naik atau kuat turunnya, itu jarang sekali. Cenderung dia akan ada perlawanannya. Cara memperhitungkan perlawanannya di mana ya, di dua candle belakang. Apabila dua candle belakang ini sangat mendukung untuk naik, kemungkinan besar juga dia tidak memiliki perlawanan di sini, dia langsung naik, langsung naik tanpa sumbu. Nah, jadi perhitungan 3 candle itu sangat penting ketika kita mengambil indikasi, informasi, dan konfirmasi untuk open posisi. Nah, disitulah kita mencari titik support dan resisten. Kita bicara support dulu, misalkan candle merah tadi, indikasi pelemahan seller, candle merah panjang, sumbu di bawah daripada di atas, lalu muncul candle yang lebih tipis berwarna merah juga, sumbunya sama panjang, lalu muncul kembali candle pembatalan tadi berbentuk T, sumbunya panjang, bawah berwarna merah. Kita bisa open posisi buy di candle selanjutnya dengan syarat kita harus mengambil titik ideal. Kita harus mengambil titik ideal di mana saat perlawanannya. Walaupun perlawanan tidak di 30 detik, misalkan di 5 detik awal dia melawan ke bawah, ya udah ambil di situ. Kalau kalian kira itu
kalian baca itu dia nggak akan terlalu kuat ke bawah ini. Sudah ambil di 5 detik awal atau di 2 detik awal, terserah ya. Yang penting jangan pas perpindahan candle, karena itu masih beresiko. Di pas perpindahan candle itu masih ada resiko untuk loss. Saya tidak mengatakan itu tidak benar. Bisa saja kita ambil open posisi di perpindahan candle atau detik 00. Mungkin profitivitasnya 80% ya. Ketika kalian melihat indikasi pelemahan lalu pembalikan atau pembatalan tadi, profitivitasnya tinggi kalau kita ambil di pas perpindahan candle ya, itu profitivitasnya tinggi. Tapi kalau candle itu mencoba melawan ke bawah, tidak ada salahnya kita ambil di bawahnya, karena itu kepuasan sendiri ya. Kita akan jauh dari gocekan, paham ya. Walaupun misalkan candle selanjutnya itu membentuk candle hijau yang tipis, kita kalau ngambil sisi bawahnya, kita kalau ngambil area terbawahnya, berarti kita akan jauh dari gocekan tadi. Kita akan dapat tetap titik idealnya. Kalau kita ngambil pas-pas di sini, kalau dia misalkan bentuknya tipis sekali, itu akan banget. Bahkan dia membentuk candle merah mungkin karena seller masih ingin turun, atau karena sumbunya yang terlalu panjang, kita kurang teliti sumbu candle yang berbentuk pembatalannya terlalu panjang di bawah, sumbunya terlalu panjang, maka keinginan turun masih tinggi walaupun sebelumnya pelemahan seller. Kita mengambil tidak di area idealnya, maka kita akan loss ya. Itu poinnya. Jadi kita sebelum kita loss, kita harus persiapkan dulu ya. Jangan gimana kalau misalkan kita salah baca gitu, gimana kalau kita salah dalam membaca candle itu. Jadi kita harus tetap mengandalkan titik open posisi yang ideal ya. Sorry, saya jarang kayak gini. Oke, udah asar. Itu untuk indikasi, informasi, dan konfirmasi tadi. Candle-candlenya seperti ini, lihat. Ini indikasi pelemahan seller. Ini pelemahan seller, sumbu sama panjang ya, walaupun bodinya sama. Kalau sumbu sama panjang, dia adalah pelemahan seller. Ini bodinya lebih tipis, berarti pelemahan sellernya lebih kuat. Nah, dan ini bodinya lebih tipis, berarti indikasi pelemahan sellernya lebih kuat. Dia bahkan lebih membentuk ke candle pembalikan ya. Sama ini dengan ini, berarti kuatan ini pelemahan sellernya ya. Sama ini, dia lebih lemah daripada ini, namun tetap kuatan ini pelemahan sellernya karena dorongannya ya. Candle pembalikan tadi seperti apa? Seperti ini misalkan. Nah, ini normal, dan ini yang tadi yang panjang, saya bilang terlalu panjang, sumbunya terlalu panjang. Dia cenderung masih ingin turun ya. Dan apabila ada candle pendukung di candle belakang, kemungkinan besar dia akan meneruskan penurunan. Jadi candle pembalikan itu bisa menjadi candle penerusan apabila sifatnya mendukung untuk turun ya. Jadi kita harus betul-betul membaca 3 candle tersebut. Udah asar, saya kira cukup dulu ya. Nanti kita lanjut. Oke. Semoga bermanfaat. Subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa share kalau bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.